selama ini perempuan lebih lemah daripada laki-laki secara biologis gitu. Sebenarnya bukan lemah, tapi hanya spesial aja. Concern isunya tidak hanya soal hak perempuan, tapi hak anak, hak disabilitas, hak para lansia. Kita harus bisa membedakan mana itu adalah biologis, fisik, mana itu adalah hak. Nah, itu kan sesuatu yang berbeda nih. Ngomongin soal menstrupedia tadi gitu, aku sebagai anak yang hidup dari kecil besar di Jakarta, di kota, memang agak bubble tuh. Aku tuh nggak tahu kalau ternyata di luar sana tuh menstruasi tuh dilihatnya sebagai sesuatu yang aneh, sesuatu yang apa gitu. Ada tantangan apa gitu di luar sana terkait menstruasi, bukannya itu kayak sesuatu yang natural aja gitu. Ternyata ada ya. Jadi ketika penelitian itu di tesisnya kakak Nadia, dia melakukan penelitian itu cukup lama kan di beberapa sekolah yang disasar memang teman-teman SMP yang baru pada menstruasi, haid pertama gitu ya. Nah, dan bagaimana mereka menghadapi ketakutan itu gitu, menghadapi perpindahan lah, transisi dari yang tidak haid kemudian haid atau menstruasi itu gitu. Nah, itu penelitian itu dilakukan di beberapa sekolah tersebut, dan aku akui memang mungkin kita udah lebih advance ya, terpapar informasi yang termasuk tentang kesehatan reproduksi juga kan. Kita udah mulai inilah bagaimana cara harus bersihinnya kayak gitu-gitu. Dan itu sedih banget sih ketika mereka curhat, "Kak, aku nggak boleh tidur karena katanya nanti darahnya ke kepala kalau tidur." Pernah nggak sih dengar kayak gitu? Nggak pernah lagi. Pernah, tapi kalau yang rambut dikumpulin tuh pernah. Iya, nggak boleh gunting kuku. Aku nggak boleh masuk rumah ibadah gitu karena aku najis gitu. Nah itu kan perlu kita jelaskan. Yang najis itu nih kalau itu kan darahnya gitu, bukan kemudian satu badan jadi najis semua gitu kan. Sorry, nanti gue pernah dengarnya nggak boleh dipotong dan dikumpulin itu katanya karena rambutnya orang yang lagi mens, nah itu katanya efektif buat santet. Wah, beneran, kuku juga. kita mulai takut ya Kak. Tahu dari mana rambut tersebut adalah saat Di harvest saat menstruasi. Biasanya kalau misalnya orang nyantet pasti stalking dulu kan sih? ya kan nggak tahu Komen kita bukan tahu nggak jadwal mens gue nggak. Kobat, kita bukan lagi ngomongin klinik, jadi ini masih bahasannya seputar kajian gender. Jadi kalau jadi kalau misalnya ada isu-isu klinik, kita drop dulu. Nanti kita akan bikin satu sesi berikutnya ya. Aduh, jangan undang saya kalau yang itu. Tapi bukunya itu penelitiannya tahun berapa tuh Kak? Baru banget ya, aku akhir tahun kemarin. Oh gitu. Desember. Kalau penelitiannya kan dilakukan sama kakak kelas aku, sama kakak senior aku tuh di 2023, di 2022 2023. Maksudnya di pedalaman gitu masih berpikir seperti itu ya, maksudnya di tahun 2023 ini. In this era gitu kan. In this era gitu ya kan. Kita kira tuh kayak ketakutan akan menstruasi, tabu menstruasi tuh it's so last year gitu kan, kayak soal ini juga kesehatan reproduksi gitu. Mereka belum tahu gimana caranya yang paling, dan itu masih tabu untuk dibicarakan. Orang bawa-bawa pembalut tuh kan malu ya. Kayak ditutup kayak minta tolong sama temannya yang beda gender. Itu juga mereka nggak berani gitu, apalagi kalau mereka punyanya abang nih misalnya. Jangan kan minta ambilin, dilihat aja kayaknya nggak apa-apa ya. Padahal kan nggak apa-apa itu. Bisa kayak deh. Jangan takut ya deh. Dulu ingat banget waktu pertama kali, ya maksudnya awal-awal aku dan peer grupku ya mulai ada mens tuh pasti mereka ngomong kayak bawa roti Jepang gak gitu. Ya kan di kepala kita shokupan ya, asik nih makan nih kita di roti Jepang, kok nggak bisa dikunyah yang ini. Iya, untuk ngomong pembalut aja tuh kayak masih tabu banget. Iya benar. Itu kan harus dinormalisasi tuh bahwa
menstruasi itu adalah pengalaman biologis perempuan yang laki-laki pun juga harus tahu, harus menghormati. Kita sebagai perempuannya juga harus bangga bahwa kita menstruasi gitu kan, bahwa itu adalah pengalaman khas kita gitu. Itu sih. Makanya itu tadi Jadi judulnya. bukan soal kayak aduh Nat, lu bikin buku yang kalau menstruasi lu bahagia dan ceria, beda banget, nggak relate sama gue, enggak, tapi itu bukan itu ya maksudnya gitu. Jadi judulnya Aku Menstruasi, Aku Bangga dan Ceria itu tuh ngomongin soal itu, taking pride bahwa itu adalah hak perempuan dan itu adalah suatu keniscayaan dan yang hak harus biologis. dinormalisasi gitu. Bukan sesuatu yang tapi jadi ini deh Kak, jadi kayak ini speaking from the devil advocate ya gitu, kayak dengan menstruasi kita menghargai nih, oh ya itu pengalaman biologis perempuan. Tapi kok lo jadi tantrum ya? Tapi kok lo jadi suka marah-marah? Terus lo craving ya? Kok lo nyusahin ya? Lo sakit ya gitu tuh. Nah itu tuh kayak untuk melawan atau gimana sih meluruskan pemikiran-pemikiran Tapi itu, karena gitu. sebenarnya emang ada perbedaan hormon. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin bisa baca lebih lanjut. Aku nggak ahli di bidang itu ya, di bidang biologisnya. Tapi kalau nggak salah karena dia sempat nyinggung soal itu. Jadi kenapa ada perbedaan mood gitu-gitu itu ada nih. Nah, terus tapi juga di buku ini itu kita ngasih solusi makan yang manis-manis. Itu termasuk dari solusi-solusi bisa merubah yang tadinya tidak baik menjadi baik gitu ya. Konotasinya orang menstruasi tuh nggak senggol bacok nih gitu kan. Nah itu nanti di buku ini, bukan nanti, di buku ini tuh ada solusi-solusi. Nah itu tadi dengan kita kayak mengambil tanggung jawab sebagai perempuan, memiliki kesadaran kalau ini adalah proses biologis yang inevitable gitu sebagai perempuan, itu malah bisa jadi instead of kita mengamini ya kan gue lagi mens, gue sakit, tapi lo taking responsibility on it dengan kayak lo cari tahu soal badan lo, cari tahu soal cara mengcounternya gitu. Jadi bukan malah isu feminis ini dijadikan alat untuk melemah-lemahkan diri gitu, bukan ya itu, karena kan kayak spektrumnya jadi ujung ke ujung ya Kak, antara kayak gue kuat banget atau kayak gue lemes banget gitu. Nah itu lo feminis tuh bukan soal dua kutub ini, tapi soal mengerti bahwa kita sebagai perempuan tuh punya hak, tapi punya juga tanggung jawab atas hak yang diberikan itu. Ya kan? Dan itu kan dari insight ya, dari kitanya, dan dari orang lainnya juga harus terpapar juga bahwa orang kalau lagi menstruasi itu memang mengalami perubahan hormon gitu ya, juga mengalami, kan lo nggak tahu sakitnya perut gue kayak gimana gitu loh. Oh ya oke, aku simpati dengan ini gitu, aku akan menghargai bahwa ada pengalaman yang lo hadapi dan gue nggak hadapi gitu. Itu penting banget sih untuk kayak kita juga simpati dengan apa yang sebenarnya feminis juga soal itu sih, soal gimana kita punya simpati sama orang, empati sama orang yang termarginalkan gitu. Dan di sini yang termarginalkan not necessarily cuma perempuan aja ya, tapi juga orang-orang yang tidak dapat paparan edukasi. Betul. Kanada ini kan aktif ya di IPPNU. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak gitu, apa aja sih kegiatannya gitu? Dan apakah memang bersinggungan secara langsung dengan isu kesetaraan gender ini atau ada kegiatan yang lain? Ya, jadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, kita singkat IPPNU, itu memang fokusnya ke pelajar-pelajar perempuan sekitar umur 12 sampai 27. Tapi nanti ada permajaan sih, ada hasil kongres gitu ya. Sekarang kita ada permajaan nanti di 24. Keputusan selanjutnya nih umurnya harus nggak boleh lebih dari 24 itu gitu. Nah, karena terus berhubungan nggak sih dengan isu gender pastinya ya, karena kita kan sedang memberdayakan adik-adik, memberdayakan pelajar-pelajar putri yang concern isunya pasti banyak banget. Pelajar itu mulai dari pendidikan, terus mulai dari kepemimpinan dan seterusnya itu jadi garapan teman-teman di pimpinan pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi kita punya cabang-cabang, punya wilayah-wilayah di 34 provinsi, tapi masih 28 kemarin terakhir, cuman sedang ada pengembangan terus.
Di setiap provinsinya juga ada pimpinan cabangnya. Jadi ini tuh mulai dari grassroots sampai pusat gitu. Kita punya mata rantai lah ya gitu. Jadi concern isunya dan pasti setiap daerah kan bawa isu masing-masing ya gitu. Terutama tentang pendidikan yang masih ada gap antara di kota dengan yang non kota yang kayak gitu-gitu itu juga jadi bahan garapan kita lah gitu, konsentrasi kita gitu sih. Oke, berarti kan ini sebagai ketua. Aku ketua bidang kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya nanti ada pelatihan tentang kepemimpinan apa dan seterusnya itu adanya di bidang aku kebetulan gitu. Juga tentang kaderisasi. Nah, di kaderisasi sendiri itu juga kita punya isu gender, itu kita masukin ke kurikulum lah ya istilahnya, kurikulumnya kaderisasinya Ikatan Pelajar Putri, dan itu kita ngomongin gender mulai yang dari basic tentang sejarah dan seterusnya, sejarah di luar, sejarah di Indonesia, sejarah tentang pemimpin perempuan yang muslim tapi di Indonesia itu juga kita bahas sampai ke hari ini tentang aktivitas feminis lah ya, aktivitas yang berbasis gender itu garapannya apa aja. Nah itu kita mulai masukin itu ke kurikulum kaderisasi kita gitu sih. Selain menyusun kurikulum, apakah kan ada juga menjadi narasumber atau memberikan lecture, apa itu istilahnya ya? Menjadi senang ya, kayak menjadi kuliah umum gitu ya. Enggak. Jadi karena kebetulan aku ketua kaderisasinya, aku keliling ke daerah-daerah untuk ikut mengisi pelatihan-pelatihan karena bentuknya kaderisasi ya, jadi membentuk kader-kader lah di bawah, tidak hanya anggota. Jadi kita ngerekrut orang-orang untuk jadi anggota, nanti dari anggota naik nih jadi kader. Nah kader tuh berarti kan dia harus punya kesamaan visi misi, kesamaan kurikulum kayak gitu-gitu. Nah aku ngebawa isu ini dari pusat, aku bawalah ke daerah-daerah gitu. Kemarin terakhir ke Papua Barat, ketemu sama teman-teman di Papua Barat, kita ngomongin soal Islam yang ramah, kita ngomongin soal gender activity gitu ya, maksudnya tentang pengetahuan gender knowledge gitu lah. Itu aku kepo sih ya mak, activity-nya tuh ngapain aja kalian? Bentuknya kayak pelatihan ya. Bentuknya kayak pelatihan. Mungkin kalau orang luar ngeliatnya kayak pelatihan aja gitu. Tapi sebenarnya itu tuh sedang transfer knowledge yang sudah kita bangun dalam satu kurikulum tersendiri untuk disampaikan ke sana, dan mereka akhirnya menjadi punya kesamaan kurikulum, dan itu juga disebarkan. Kita bisa bayangin kita ngomongin soal Islam yang ramah di pusat gitu. Kalau dibawa isu ini ke Papua Barat misalkan, yang isu tentang agama bahwa Islam sebagai minoritas di sana dan bagaimana mereka harus bersikap dan seterusnya, itu kan juga jadi penting banget kan gitu, gimana harus bersikap sebagai teman-teman pelajar yang minoritas gitu. Itu sih, itu menurut aku. Tapi emang asik banget sih ketemu adik-adik di berbagai daerah, berbagai culture gitu-gitu sih. Ya, latar belakang dan pemahamannya juga beda-beda. Gimana caranya akhirnya informasi yang dari pusat ini kayak ditranslate dengan bahasa yang lebih familiar. Kalau pakai bahasa ibu juga Kak? Atau Ya aku nggak bisa pakai bahasa Papua juga ya. Jadi bentuk PR-nya tuh seperti apa ke sana? Lewat kader itu tadi ya? Jadi karena mereka udah ada pimpinan wilayahnya, mereka sediakan forum. Kan mereka udah masuk jadi anggota. Nah untuk masuk menjadi kader itu tuh harus melalui pelatihan ini. Nah kalau nanti forumnya yang mengadakan adalah pimpinan wilayahnya biasanya. Atau kalau daerah-daerah yang sudah bisa masif melakukan pengkaderan secara mandiri, kayak di Pulau Jawa, itu mereka udah pimpinan cabangnya. Pimpinan cabang tuh setara sama apa ya? Kota kabupaten. Kota kabupaten tuh mereka nanti bikinin forumnya. Kita bisa bayangin sih Kak, perempuan-perempuan di daerah-daerah, mereka sudah tahu stakeholder mereka siapa. Mereka bisa ngadain forum, mereka bisa menghadirkan peserta sekitar 30 orang dalam satu kelas. Itu kan perlu konsumsi, perlu manajemen acara yang benar kayak gitu-gitu, dan itu mereka bisa lakukan. Dan itu kan bentuk dari kaderisasi yang nyata ya, bahwa perempuan-perempuan ini juga siap loh
jadi pemimpin-pemimpin, bisa ikut rembuk lah ya untuk bisa memanage acara dengan baik, komunikasi dengan baik, mereka memetakan stakeholder mereka, gimana caranya mereka fundraising dan seterusnya gitu sih. Dan itu menurut aku jauh dari hanya sekedar kita ngomong soal Islam ramah, soal gender dan seterusnya, mereka udah melakukan itu gitu. Mereka sudah bisa berhubungan. Kalau Papua Barat kan berarti stakeholder mereka beda agama dengan mereka gitu kan. Mereka pelajar muslim kebetulan gitu kan. Jadi ya gimana caranya komunikasi yang baik, berhubungan yang baik. Gak mungkin dong mereka dipercaya gitu untuk bikin kegiatan itu kalau mereka nggak punya komunikasi yang baik gitu sih. Itu bentuk kaderisasi kepemimpinan sih menurut aku. Nah itu yang selama ini kadang kita juga kayak suka misinterpret ya gitu, yang kayak perempuan tuh harusnya tidak berpartisipasi dalam forum besar, harus kayak ya istilahnya kayak diumpetin lah apa gitu. Ternyata ya dalam proses ini yang Kanada lakukan itu juga selain menggaungkan isu kesetaraan, tapi juga yang ngebangun pribadinya seorang manusia gitu, terlepas dari apa gendernya dan seterusnya gitu kan. Iya. Aku tuh waktu itu pernah juga, tapi ini bukan sebagai IPPNU ya, sebagai mahasiswa gender, karena waktu itu penelitiannya di Bandung. Agak sensitif sih. Oh nyebut daerah ya, nanti bisa diset gitu ya. Di suatu daerah di Jawa Barat. Iya guys. Tapi bukan di situ sih. Ada lah di satu daerah lagi yang lebih pelosok lagi daripada itu. Itu kita FGD sama kita sebut dengan ibu kepala keluarga. Ibu kepala keluarga itu ibu-ibu yang mungkin dia janda atau mungkin dia kepala keluarga dalam keluarganya yang mungkin dia dimadu, akhirnya dia nggak dapat nafkah dari suaminya gitu-gitu, atau bahkan ditinggal atau kerja gitu ya. Ada yang ditinggal, ada yang mungkin memang udah janda, ada yang suaminya sakit keras yang akhirnya AFK lah ya. Ayo from keyboard. Istilah gamers Oke. Tidak, ini kalau istilah kerennya mungkin not in the picture. Not available kalau kata WhatsApp. Iya. Yang merah lagi nggak disebut. Nah, itu tuh aku melakukan FGD sama teman-teman waktu itu, terus kita korek lah ya. Wah iya kak, kita kalau ibu-ibu kalau misalnya di forum desa gitu, itu ibu-ibu berperan sebagai apa gitu. Oh iya kak, kita ini bagian konsumsi, nyiapin teh gitu-gitu, nyiapin kopi gitu. Padahal kan ada anggaran desa nih yang diperuntukkan untuk pemberdayaan perempuan gitu. Ibu-ibu bersuara nggak soal itu gitu. Ya enggak kan kita nggak ngerti kan gitu-gitu kan. Nah aku bisa membayangkan ini aja yang masih di Pulau Jawa ya, masih di Pulau Jawa. Maka di pulau yang lain-lain yang 3T nih, daerah terdepan, terluar, tertinggal itu ya pasti lebih daripada itu enggak gitu Pak. Ya kita bisa, tadi kita udah disebut bahwa kita adalah anak kandung patriarkis gitu kan. Nah ini kan kemudian aku sambungin dengan IPPNU bahwa kemudian kerja-kerja yang kita lakukan hari ini mungkin orang nganggapnya ngapain sih ngurusin itu gitu. Hey, pelajar-pelajar di sana itu akan jadi ibu-ibu ini juga loh, yang dia punya suara untuk kemudian di forum-forum desa dia menyuarakan sehingga dananya bisa tersalurkan dengan baik untuk pemberdayaan perempuan kayak gitu-gitu kan. Mereka kan calon-calon ini juga gitu sih. Itu yang menurut aku bahwa kerja ini penting sih, kerja-kerja. Berarti itu juga jadi salah satu tantangan ke depannya juga ya. Dari IPP studi kasus sih ya. Dan ya kalau misalnya dari secara organisasi Kanada butuh mengkaderisasi untuk pemimpin berikutnya, dalam rumah tangga dia juga akan mengkaderisasi anaknya. Dia tidak akan terzolimi juga untuk mendapatkan hak-haknya di rumah tangga gitu. Dan kita kan pinginnya kayak kegiatan maksudnya perubahan ini kan bisa sustain ya gitu. Kita merubah generasi ini punya awareness, bisa merubah anaknya lagi akhirnya kayak akhirnya terbangun lah gitu the ideal feminist world that we always dreamt of itu ya. It's all about communication and teamwork. Teamwork Teamwork sih. Teamwork Yang
yang kita kerjain kan lini kecil mungkin ya, terlihatnya lini yang sangat kecil, tapi ini nanti akan berefek. Iya. Nah, dan itu teamwork sih, nggak bisa dikerjain sendiri. Oh ya, ini pertanyaan random. Aku kayak apa gitu kalau ada pertanyaan random ya. Kan kalau misalnya pejuang perempuan ya, pejuang nilai-nilai perempuan itu kan bisa dikatakan sebagai feminis, itu kayak apa ya definisi pendeknya ya? Kayak pejuang nilai-nilai perempuan itu adalah feminis. Ada nggak sih istilah terminologi untuk pejuang laki-laki gitu, nilai-nilai laki-laki? Kan kayaknya maskulin itu bukan sesuatu bukan Itu sifat ya. itu sifat kan ya, bukan deskripsi untuk orang yang mempertahankan nilai-nilai laki-laki. Kalau misalnya untuk nilai laki-laki gitu, ada nggak sih pejuangnya atau gerakannya gitu? Ya laki-laki yang feminis gak sih? Itu kan serem banget sih sama pertanyaan. Tapi iya tadi aku bilang bahwa sebenarnya isu feminis kan bukan isu perempuan aja. Wan gitu ya. Gadis juga, ya bayi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya pejuang, iya laki-laki bisa dikatakan feminis juga ketika dia menyuarakan soal hak, dia menyuarakan soal orang-orang yang termarginalkan, dia menyuarakan soal bagaimana menempatkan kesetaraan gitu ya. Kembali lagi ke hak itu tadi sih gitu. Oke, wah ini jadi panjang banget diskusinya teman-teman. Thank you banget Kak Ada. Nanti kita akan ngobrol lagi. Jangan kapok datang ke Kombat.